Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SIG, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Bikir Ramadhani dengan lahirannya 83. Dan saya sendiri Fikri Nugraha dan akhirannya 60. Dari kelompok SIG dan membuat video ini untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis kelas SIG. Yang dimana pembahasan kami kali ini yaitu peta potensi air tanah di Kecamatan Sukawono. Yang pertama adalah gambaran umum. Luas wilayah Kecamatan Sukawono berada sekitar 106,85 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 40.000 jiwa. Kondisi geografisnya didominasi oleh dataran rendah dan memiliki sumber daya air yang cukup melimpah. Sumber daya air yang ada di Kecamatan Sukawono ini yaitu ada sungai, mata air, potensi air tanah. Sungai-sungai yang ada di Sukawono, seperti Sungai Sukawono dan Sungai Ledoan, menjadi salah satu sumber air yang penting bagi kegiatan pertanian dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, terdapat juga potensi air tanah yang digunakan untuk kebutuhan irigasi pertanian dan kebutuhan air bersih yang digunakan sehari-hari untuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan air tanah di Kecamatan Sukawono sendiri dipengaruhi oleh adanya aktivitas pertanian, industri, dan kebutuhan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan air tanah, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan agar dapat memastikan ketersediaan air yang mencukupi untuk kebutuhan semua sektor. Yang selanjutnya adalah metode. Di sini kami menggunakan metode NDVI atau Normalized Different Vegetation Index yang merupakan metode digunakan untuk mengukur aktivitas fotosintesis dan kesehatan vegetasi dengan menggunakan rumus data citra satelit. Dan NDVI ini dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu NDVI sama dengan dalam kurung dikurangi red dikurangi dalam kurung nir ditambah red, yang dimana keterangannya adalah nir berupa reflektansi inframerah dekat dari vegetasi dan red adalah reflektansi cahaya merah dari vegetasi. Nilai NDVR sendiri berkisar antara negatif 1 hingga 1, yang dimana nilai ini lebih tinggi menunjukkan keberadaan vegetasi yang lebih sehat dan aktif. Metode ini sangat berguna dalam pemantauan perubahan lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemetaan vegetasi di wilayah Sukawono. Nah, pada layar terdapat hasil peta yang kami buat, yaitu peta potensi air tanah Kecamatan Sukawono. Dan terlihat pada peta berada pada color lamp atau skema warna mulai dari biru muda hingga biru tua, yang dimana semakin gelap warna biru itu, maka akan semakin tinggi juga potensi air tanah yang dimiliki pada wilayah tersebut. Yang dimana hal ini mengindikasikan banyak warna biru ini juga mempengaruhi pertumbuhan vegetasi dan peningkatan lahan terbangun di wilayah Kecamatan Sukawono. Karena memang potensi tanahnya sendiri yang dapat dikategorikan sebagai baik atau sebaik. Dan yang selanjutnya, Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi potensi air tanah. Pertama yaitu faktor geologi. Faktor geologi ini seperti jenis batuan. Jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah dapat mempengaruhi kemampuan batuan untuk menyimpan dan mengalirkan air tanah. Misalnya batuan yang bersifat porus seperti batuan pasir dan kerikil memiliki potensi yang baik untuk menyimpan air tanah. Yang selanjutnya yaitu struktur geologi. Struktur geologi seperti retakan lipatan dan retakan dan patahan dapat mempengaruhi aliran air tanah di dalam tanah. Faktor yang kedua yaitu hidrologi. Hidrologi ini seperti curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan potensi air tanah dengan menyuplai air ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Yang selanjutnya yaitu drainase alam. Kondisi drainase alam yang baik dapat memfasilitasi pergerakan air tanah di dalam tanah. Yang ketiga yaitu faktor manusia. Faktor manusia ini seperti kegiatan pertanian. Praktek pertanian seperti irigasi dan penggunaan pupuk dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air tanah. Selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti sumur, saluran irigasi, dan bangunan-bangunan lainnya dapat mempengaruhi pola aliran air tanah. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu implikasi dari hasil pemetaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sumber daya air yang tersedia. Hasil pemetaan ini sumber daya air dapat
membantu mengidentifikasi sumber daya air yang tersedia di Kecamatan Sukawono, seperti sungai, mata air, dan air tanah. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu evaluasi kualitas air. Pemetaan sumber daya air juga dapat membantu dalam evaluasi kualitas air di Kecamatan Sukawono. Hal ini penting untuk memastikan bahwa air yang digunakan untuk kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan rumah tangga aman dan sehat. Yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dengan pemetaan sumber daya air, dapat dilakukan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Hal ini meliputi pengaturan penggunaan air, pengendalian pencemaran air, dan pengelolaan air limbah. Yang terakhir yaitu pengembangan infrastruktur. Hasil pemetaan sumber daya air dapat membantu dalam pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan sumber daya air, seperti pembangunan sumur, saluran irigasi, dan bangunan-bangunan lainnya yang dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemetaan potensi air tanah memiliki temuan utama yang sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan pembangunan wilayah. Temuan utama tersebut meliputi identifikasi sumber daya air yang tersedia, evaluasi kualitas air, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan sumber daya air. Pentingnya pemetaan potensi air tanah untuk keberlanjutan lingkungan dan pembangunan wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi sumber daya air yang tersedia, evaluasi kualitas air, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu pengembangan infrastruktur. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.